Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, balik lagi sama aku di channel Anita Tarot ya. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu seperti biasa, ada 3 kartu yang akan kalian pilih ya, 3 deck di hadapan kalian yang bisa kalian pilih. So, pastinya pilih salah satu, jangan lebih dari satu, karena pembacaannya selalu berbeda-beda arti. Ya, tidak sama pembacaan yang aku berikan dari setiap deck kartu. Dari sini, dari nomor 1, 2, dan 3. Kalau kalian butuh waktu lebih lama bisa pause videonya. Dan sekali lagi, judul yang aku berikan ini tentang seorang yang sudah pernah kalian kenal. Bisa dari orang masa lalu, intinya mantan kalian ya. Mantan atau mantan gebetan, mantan suami, mantan istri, mantan pacar, mantan teman, atau apapun. Ya, intinya orang yang sudah pernah hadir dalam kehidupan kalian atau sudah pernah berhubungan sama kamu, sudah menjadi orang masa lalu. Intinya someone in the past ya, seseorang di masa lalu, di masa lampau yang sudah pernah berhubungan ataupun tidak ada status apapun itu. So apakah ya seseorang di masa lalu ini akan kembali lagi sama kamu ya? Apakah dia akan kembali lagi ke kamu? Dan mungkin aja kembalinya ini untuk apa? Kalian lagi kepo-kepoin seseorang di masa lalu mungkin. Jadi kalaupun dia misalnya kembali Kak, apakah maksud dan tujuannya itu apa sih gitu? Atau dia kembali maksudnya untuk apa? Apakah cuma numpang lewat Kak? Atau memang stay di kamu? Atau memang ingin balikan? Atau memang bener-bener kembalinya dia ingin serius? Ya, jadi apakah orang di masa lalu ini akan kembali lagi ke kamu? So, pilih kartunya. Kalau butuh waktu lebih lama bisa pause videonya. Dan sekali lagi, buat kalian yang ingin lebih tepat, lebih pasti secara khusus, secara pribadi, kalian bisa berkonsultasi. Ya, kalian mau menanyakan tentang seseorang secara pribadi atau permasalahan hubungan kamu, soal cinta, soal karir, keuangan, kalian bisa berkonsultasi. Tentu ada syarat-syaratnya. Lihat di bawah deskripsi ya, di bawah judul di deskripsi sudah aku tulis syarat-syarat bagaimana caranya untuk berkonsultasi sama aku, dan juga bisa hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Oke guys, nomor 1 kita awasin dulu ya. Oke, kita ke nomor 1. Kita lihat apakah orang di masa lalu kamu ini ya, apakah mantan kamu ini akan kembali. Dan ingat, ini tidak pakai timeless, tidak pakai waktu, jadi kalian bisa putar-putar ulang video aku ini karena tidak pakai waktu ya. Kapan aja bisa kalian putar-putar ulang kalau kalian lagi bingung atau lagi kepoin tentang masa lalu kalian ya. Di deck pertama, apakah mantan kamu akan kembali? Oke, kita lihat. Ada The World di sini. Terus ada The Hermit. Terus ada Six of Pentacles. Ada Ten of Swords. King of Swords. Ada Knight of Cups. Seven of Pentacles. The Hierophant. Ada Eight of Swords. Four of Pentacles. Oke, kita lihat bottom of the deck ya. Nice. Ada Ten of Pentacles. Ada Knight of Swords. Ada Seven of Wands. Oke. Oke, gini. Sebenarnya dia udah capek juga sih ya. Ini seseorang yang masih suka
mengeksplor diri tentunya. Belum ada kesiapan untuk sebuah hubungan yang serius. Aku rasa ini kalian belum menikah gitu ya. Tapi kalaupun sudah menikah, dia masih sangat-sangat suka banget dengan cheating. Masih mengeksplor diri tentunya. Terkadang gini, dia ini suka banget datang dan pergi ya. Jadi kalau misalnya kalian masih pacaran nih, nah kalian masih jalan intens, tapi dia juga mencari orang lain selain di dalam hubungan kalian. Jadi dia melihat orang lain tuh kayak ada penasaran rasa tersendiri ya, rasa penasaran tersendiri di dalam dirinya yang pengen mengetahui orang lain itu. Dan dia berkenalan, dia cheating, mungkin dia jalan sama orang lain, dating sama orang lain, tapi dia masih pacaran sama kamu. Nah, lambat laun walaupun suka begitu, tapi kan mau bagaimanapun rahasia itu tetap aja diketahui oleh kamu. Atau kamu juga mencium dia selingkuh atau apapun, pasti ketahuan gitu ya. Nah, di saat misalnya kamu sudah tidak mau lagi bersama dia, dianya mungkin lebih memilih orang baru, ya kan? Dia lebih memilih orang baru, tapi ketika dia bermasalah dengan orang baru itu, dianya muncul lagi dan mengemis-ngemis sama kamu. Ya, ketika dia sudah tidak bersama orang baru lagi, sudah ditinggalkan orang baru, nah akhirnya dia kembali lagi sama kamu. Dia minta baikan lagi sama kamu, sementara kamu di sini udah capek nunggu dia dengan segala ketidakjelasan dirinya sama kamu. Kamu berharap bahwasanya dia itu bisa berubah, atau kamu berharap kalau seandainya waktu bisa berjalan dengan lancar, dia bisa meminta maaf sama kamu atau memohon-mohon sama kamu dan segala perubahan yang dia punya. Tapi masalahnya orang ini masih sama. Di sini ada Eight of Swords. Kalaupun kamu mendapatkan orang ini kembali, ya, misalnya dia datang untuk meminta maaf, mengemis lagi. Nah, di sini ada Eight of Swords. Aku nggak yakin kalau hubungan kalian ini bisa ada perubahan gitu. Aku nggak tahu ya kalian ini masih mengharapkan orang di nomor 1 atau tidak. Tapi yang jelas, kalaupun dia datang lagi, bukan berarti dia ada perubahan. Jadi otomatis kalau dibilang apakah mantan kamu ini kembali, kalau aku lihat di sini ya, The Hermit, dia masih melihat situasi. Kalau kondisinya cocok untuk dia masuk lagi dalam kehidupan kamu, dia akan datang lagi. Tapi kalau dia ngerasa mungkin kamu sudah udah ada pasangan, atau misalnya kamu memang benar-benar cuekin dia mungkin diem, silent dulu gitu ya, tapi dia mengintai kamu dari jauh gitu, cari tahu kamu pelan-pelan, bagaimana keadaan kamu dan kabar kamu. Bagaimana waktu, misalnya ada waktu yang pas ya, kira-kira ada waktu yang pas untuk dia muncul, dia akan datang lagi. Dia akan melihat situasi dengan baik sebelum dia benar-benar maju ke kamu. Dan aku lihat kamu udah lama banget nunggu orang ini, akhirnya dia datang. Tapi kedatangannya dia tetap menjadi dia yang sama, tidak ada perubahan apapun. Dengan segala rahasianya dia, dengan segala tipu dayanya dia. Dan di sini ada Four of Pentacles, yang dimana dia juga ya, di sini dia ngerasa kenapa tidak ada kejelasan di dirinya dia sama kamu, karena di sini masih banyak yang harus dia selesaikan. Contoh, misalnya soal kerjaan yang harus benar-benar dia fokusin, atau dia juga lagi benar-benar banyak banget mikirin soal keuangan yang harus dia selesaikan, misalnya cicilan, kreditannya dia, atau kebutuhan-kebutuhan lain dalam keluarganya yang mungkin tidak dia beritahu kepada kamu, sehingga
dia ngerasa hubungan ini belum bisa untuk terlalu seriously, belum terlalu bisa berkomitmen, dia masih fokus sama dirinya. Dan kalaupun misalnya dia punya pacar atau dia berpacaran, mungkin aja hubungan ini hanya just ya jalan sana jalan sini ya, makan, hangout, udah segitu aja gitu. Walaupun mungkin perkataannya sangat manis atau apapun, tapi kembali lagi kepada sikapnya yang kita lihat. Dan di sini aku rasa dia tidak mau terlalu banyak membebankan diri dengan hubungan kalian. Jadi orang ini juga masih mau untuk kenal banyak orang, mengeksplor diri, masih pengen kenal si A, dekat sama si B, dekat sama si C gitu. Kalaupun dia punya pacar ataupun masih, atau kalian misalnya pacaran, dia juga memungkinkan dia untuk dekat sama yang lain-lain juga. Pengen kenal yang lainnya tuh tinggi gitu. Jiwa untuk dia mengenal orang baru atau rasa penasarannya dengan orang-orang lain atau wanita lain tuh masih tinggi. Jadi untuk netap di kamu itu masih minim banget. Untuk komit atau seriously masih sangat minim. Dan orang ini kayak akan seperti aku bilang, dia akan memilih orang baru karena penasaran sama orang baru itu tinggi. Rasa penasarannya sama orang baru, setiap kali ketemu sama orang baru atau baru kenal sama orang lain, penasarannya sangat tinggi dan lebih memilih orang baru. Tapi ketika dia bermasalah atau ditinggalkan sama orang baru itu, dia kembali kepada kamu. Tapi bukan berarti dia kembali itu dengan segala perubahan dan kesadarannya. Dia tetap jadi orang yang sama. Ya, dia tetap menjadi orang yang sama dengan segala ego dan mungkin kata-katanya yang selalu merasa dirinya benar. Kita lihat apakah mantan kamu ini akan kembali. Yang nomor deck pertama. Oke. Ada Five of Wands. Yes, jadi itu juga salah satu yang memicu kalian berdebat nih, ya, karena tidak ada perubahan dari pihak dia atau tidak ada kesadaran dari pihak dia gitu ya. Dia merasa gue juga harusnya didengerin. Dia punya gengsi dan wibawa. Jadi misalnya dia ini cowok ya, aku pengen kamu dengerin, aku pengen kamu mengerti. Tapi dia nggak paham bahwasanya dia juga punya kesalahan yang harus dia introspeksi. Dia merasa dirinya benar, jadi nggak perlu introspeksi gitu. Dan di sini ada the Justice, ada Six of Pentacles. Kalian di sini ada hubungan yang tidak seimbang, ya, tidak seimbang dalam take and give. Mungkin di sini kamu yang terlalu mencari, kamu yang terlalu invest too much dalam waktu, materi, bantuan, pikiran, fokusnya itu terlalu banyak di kamu daripada dia. Sehingga terkadang dianya lebih cuek atau dianya lebih kayak biasa aja atau malah menghindar bahkan gitu. Jadi di sini banyak perbedaan yang tidak seimbang dari kamu maupun dia. Ya, jadi kalian ini kayak berat sebelah dalam take and give. Dan di sini ada the Chariot, yang dimana kalaupun kamu ngejer banget orang ini, dianya sok-sokan kayak mungkin kasar lah atau cetus atau ya cuek lah ya bisa dibilang. Dan dia sebenarnya ingin datang, seperti aku bilang kan, dia ingin datang sebenarnya. Tapi dia masih mempertahankan atau menahan diri karena masih ada ego, masih ngerasa benar, masih merasa tidak bersalah atau tidak punya salah, kayak gitu. Jadi di sini dia masih mempertahankan keegoisannya, masih merasa gue bener kok, emang tanpa lu gue nggak bisa gitu. Menurut dia kayak begitu. Tapi sebenarnya ada rasa dia untuk maju, tapi dia masih nahan. Nah, di sini
Eight of Cups. Kamu yang ngerasa sangat-sangat kehilangan. Dan kamu berharap bahwasanya dia itu memohon-mohon, meminta maaf, atau dia datang lagi. Makanya aku bilang di sini kayaknya kamu nunggu dia atau masih berharap banget, ada harapan kalau ada perubahan dari sikapnya dia, ada karakter yang dia rubah. Atau paling tidak kalau kalian bertemu lagi atau ketemu lagi atau dia kembali lagi itu ada perubahan. Tapi aku rasa kalaupun dia kembali, hubungan kalian tidak ada perubahan. So di sini ada Nine of Pentacles ya. Di sini disarankan kamu harus bisa membahagiakan diri dulu, atau kayak kamu menikmati waktu kamu dengan berpikir. Di sini ada The Hermit. Kalau kamu belum siap untuk buka hati untuk orang lain, gak ada masalah. Tapi yang penting di sini ada Nine of Pentacles. Kamu harus bisa membahagiakan diri kamu walau tanpa dia. Ya. Jadi jangan sampai dianya seneng-seneng atau dianya kamu lihat happy-happy tapi kamunya banyak pikiran, kamunya stres atau kamunya nggak terima, kamunya galau segala macem, kamu nungguin dia tapi dianya seneng-seneng di luar sana. Jadi menurut aku nomor 1, dia akan kembali tapi ya tidak ada perubahan dalam sikapnya sama kamu. Dan kalaupun dia kembali berarti ada masalah dengan orang baru itu. Mungkin dia sudah punya pasangan atau dia tadinya memilih orang lain. Tapi ketika dia sama orang lain itu atau orang baru yang dia pilih bermasalah, baru dia kembali ke kamu. Jadi kayak kamu itu tumpuan terakhir. Kalau nggak ada pilihan lain ya larinya ke kamu. Nah sekarang kamu mau menjadi pilihan yang di saat dia terpojok, atau kamu adalah orang pilihan yang benar-benar dia pilih, bukan karena terdesak, karena nggak ada pilihan lain baru dia memilih kamu. Ya, itu nomor 1. Oke, ini yang kedua, kita kocok kartunya. Apakah mantan kamu di deck kedua ini akan kembali? Apakah mantan kamu ini akan kembali sama kamu untuk di deck kedua ini? Ada The Moon, terus ada The Magician, ada The High Priestess ya. Di sini ada Eight of Wands, terus ada Four of Cups, ada juga Six of Cups, Seven of Pentacles, Page of Swords, ada Four of Pentacles, Five of Pentacles, Ace of Wands. Oke. Kamu sangat masih mengingat orang ini, tapi dianya sudah tidak peduli sama kamu. Kamu masih sangat-sangat mencari tahu orang ini, tapi dia memblocking semua sosial medianya agar kamu tidak mau tahu lagi soal dia. Atau dia sudah tidak mau lagi berinteraksi sama kamu, dan dia merahasiakan hidupnya dari kamu sehingga kamu merasa ditinggalkan, kamu merasa tidak terima dengan perlakuannya dia. Yang dimana kamu ngerasa di sini dia nggak serius, dianya main-main, dianya nggak bisa komitmen. Terus kamu ngerasa kesepian saat ini karena mungkin kamu belum bertemu dengan orang baru, atau kamu belum berkenalan sama orang lain, atau juga kamu belum punya pasangan. Yang dimana kamu berharap ada komunikasi dengan seseorang ini, tapi dianya tidak menghubungi, malah dia akan menjauh dari kamu. Karena di sini bottom of the deck-nya juga ada Seven of Swords, terus juga ada Nine of Swords, ada Three of Cups. Nah, kamu berharap kalian ini bisa suatu saat
ketemu lagi, atau bisa rujuk lagi, bisa bersama lagi, atau dia berharap atau kamu berharap, ya, kamu berharap kalian itu atau dia, ya, dia itu ngajakin kamu ketemu, dia itu ngajakin kamu untuk ngobrol segala macem. Tapi di sini Seven of Swords, dia berusaha menghindari kamu, dimana itu membuat kamu sangat stres dan tidak bisa tidur. Semakin kamu memikirkan orang ini, semakin dia menjauh. Ya, semakin kamu mikirin, semakin dia menjauh. Kamu pengen komunikasi atau kamu maksa untuk komunikasi dengan dia, tapi dianya udah tidak memperdulikan kamu. Lihat ya. Tuh. Kamu mau ngajak ribut, kamu mau maksa dia untuk komunikasi, kamu mau caring sama dia, kamu mau perhatian banget sama dia, dianya udah gak bergairah sama kamu. Dia sudah tidak suka dengan kamu, atau dia sudah tidak punya rasa keinginan untuk melihat kamu lagi. Bahkan mau ngobrol atau melihat kamu atau pengen berinteraksi sama kamu, dia udah gak srek lagi. Ada the moon, ada the high priestess. Kamu berusaha kayak mengikuti kata hati ya. Ya udah deh, kalau misalnya dia nggak ngubungin aku aja yang ngubungin. Percuma gitu. Kamu mau seperti detektif ya. Kamu pengen mencari tahu apakah dia ini masih mau atau tidak. Jadi walaupun dia yang silent, kamu yang agresif misalnya, kamu yang ngubungin, kamu yang memulai komunikasi, tapi tetap aja ternyata apa yang kamu rasa, atau kamu rasa kayak ya udah gue yang mulai, oke aku yang ngalah, tapi tetap aja apa yang kamu lihat ternyata rasa sakit itu atau rasa kecewanya malah makin besar. Karena apa? Ada penolakan dari dia. Di sini ada Four of Pentacles, dianya menutup segala pintu untuk berinteraksi sama kamu. Kamu nunggu dia datang, kamu nunggu dia mengingat kamu atau berinteraksi sama kamu. Tapi dianya menutup pintu. Kamunya mencari tahu. Semakin kamu maksa, mau kamu memulai komunikasi, mau kamu maksa, mau kamu berpikir terlalu lebih sama orang ini, atau kamu berusaha meyakinkan diri apakah dia masih mau, pasti dia ngerespon, atau dia masih cinta, dia masih punya rasa. Mau kamu memaksakan harapan kamu menjadi lebih besar, tetap aja dia akan menjauh. Semakin kamu berusaha, semakin dia menghindari. Dan kamu ngerasa gak terima. Sebenarnya rasa tidak terima itu karena kamu belum punya pasangan, atau kamu belum menemukan seseorang yang lebih baik, yang bisa membahagiakan kamu. Kamu belum punya pasangan saat ini. Jadi pikiran kamu masih fokus ke orang di masa lalu ini. Dan untuk di nomor 2, kamu ngerasa bingung. Selanjutnya, kalaupun sudah tidak bersama orang ini atau sudah dia tinggalkan, gimana caranya kamu bisa move on, atau gimana caranya kamu memulai lagi hubungan dengan orang baru kalau perasaan kamu masih menunggu orang ini gitu. Kamu masih menunggu orang ini. Gimana caranya ya gue bisa buka hati untuk orang lain, sedangkan rasa kesel kamu, rasa kecewa, rasa sedih, galau itu masih sama orang di masa lalu. Jadi untuk buka hati atau buka peluang, buka komunikasi sama orang baru pun kamu jadi kayak gak sanggup gitu. Kita lihat nomor 2, apakah mantan akan kembali sama kamu di deck kedua ini. Karena yang aku rasa di sini dia sangat licik ya. Mungkin dia sudah mendapatkan apa yang dia mau daripada kamu, dia akan pergi begitu saja. Dan kamu mau maksa untuk komunikasi, kamu maksa untuk ngejar dia atau mencari penjelasan dari dia, percuma. Karena dia sudah tidak punya keinginan untuk berinteraksi. Bahkan dia tidak melihat kamu gitu, tidak mau tahu lagi. Ada Three of Swords. Iya, bener. Oke. Dia sudah tidak ingin sama kamu
sangat-sangat tidak ingin, makanya kamu di sini sangat sakit hati. Tapi kamunya masih ingin mempertahankan hubungan kalian, makanya kamu marah. Kamu nyolot di sini, ya, kamu nyolot. Ada King of Sword sama Queen of Sword, ya. Kamu marah di sini karena kamu nggak terima hubungan kalian berakhir seperti ini. Sedangkan dia balik marah sama kamu karena dia udah nggak suka gitu loh. Dia udah nggak tertarik lagi punya hubungan sama kamu. Sudah bosen atau sudah muak atau apapun lah, intinya dia udah nggak mau lagi. Kasarnya seperti itu. Nah, percuma kamu mau nungguin dia udah menutup pintu tuh. Dia malah menghindar, menutup, merahasiakan hidupnya. Dia nggak mau kamu tahu lagi soal dia, tapi kamu masih nungguin. Oke? Tuh, Seven of Pentacles lagi. Kamu nungguin, dianya udah diam-diam menghindari, bahkan dia menghindari kamu banget. Tapi kamu masih flashback. Kamu berharap dia bisa kembali. Tuh. Kamu sangat-sangat berharap kalian ini bisa ketemu, bisa bareng lagi, bisa bersama-sama lagi. Ada Four of Wands, ada The Lover, ada Three of Wands. Kalaupun kalian sudah menikah, kamu hanya memikirkan anak kamu. Ya, kamu pengen dia itu memperdulikan anak kamu, atau misalnya kayak ngajak anak kamu jalan, atau intinya peduli sama anak, atau misalnya biaya anak, biaya sekolah, biaya nafkah untuk anak kamu. Kamu pengen suami kamu atau mantan suami yang udah menikah ini bisa lebih bertanggung jawab walaupun kalian berpisah. Tapi kalaupun misalnya kalian belum menikah, kamu masih berharap bahwasanya kamu bisa berkeluarga sama dia. Kamu masih menunggu nih, kamu masih stuck. Jadi 50% pengen move on dan ketemu sama orang baru, memulai hubungan sama orang lain. Tapi 50% lagi kamu berharap suatu saat kamu menjadi istrinya dia, atau kamu berharap jadi suaminya dia. Kamu berharap kalian bisa menjadi sebuah keluarga. Tapi dianya sudah menjauh dan dia udah gak bergairah sama kamu. Dia sudah tidak ada keinginan berinteraksi sama kamu, dan itu yang buat kamu sakit. Karena adanya penolakan dari pihak dia. Kamu terlalu fokus mikirin dia, tapi dianya fokus sama dirinya sendiri. Misalnya ke pekerjaannya, dia lebih memikirkan orang lain atau memilih orang lain, dan tidak ada interaksi sama kamu. Dan kalaupun kamu berambisi untuk tetap memulai komunikasi sama orang ini juga lebih keras daripada kamu. Ada The Emperor. Dia cukup keras, kalau dia bilang enggak ya enggak gitu. Bahkan dia sudah menghindari banget kamunya. Jadi kamu mau menunggu atau semakin kamu kejar, walaupun kamu misalnya nyolot, kamu marah, kamu nggak terima dia tinggalin, ya percuma. Kamu minta penjelasan pun percuma, karena di sini dia udah menegaskan, sudah buat keputusan kalau dia udah nggak srek lagi atau sudah tidak mau lagi dan sudah tidak punya keinginan untuk berkomunikasi. Tapi kamunya yang masih sangat-sangat merindukan kenangan-kenangan kalian dan masih ingin bertahan gitu. Oke, jadi nomor 2 ini no. Apakah mantan kalian akan kembali? No. Aku rasa tidak gitu ya. Oke, ini nomor 3, kita kocok kartunya. Apakah mantan kamu akan kembali lagi sama kamu di deck nomor 3? Apakah masa lalu kamu ini akan kembali lagi di deck nomor 3? Oke. Ada Queen of Wands, 12 of Fortune, ada Ten of Wands, ada The Magician, The Sun, Page of Swords,
Ace of Swords, Ace of Pentacles, Five of Swords. Oke, ada Judgment, ada Five of Cups, ada Three of Swords. Oke, apakah mantan kamu akan kembali? Oke. Kalau nomor 3, di sini kamu berusaha untuk melepaskan. Kamu sudah mulai move on, tapi mantan kamu yang tidak terima kalau kamu sudah meninggalkan dia. Entah dianya awalnya yang meninggalkan kamu terus kamu berani untuk move on, atau kamunya yang meninggalkan dia sampai dimana dia ngerasa sedih juga gitu. Dia ngerasa stres juga karena kamu berani untuk meninggalkan dia. Karena menurut kamu, kalau aku rasa kamu sudah tahu bagaimana cara untuk menginvestkan kebahagiaan kamu. Yang kamu rasa menjalani hubungan sama dia itu udah sangat sulit dipertahankan. Kamu rasa kayak banyak cobaan, banyak halangannya, susah untuk dikendalikan, atau kayaknya berhubungan sama orang ini tuh tidak menjanjikan banget. Mungkin kamu sudah lebih pengen mendapatkan hal yang seharusnya, hal yang lebih serius, atau kamu ingin dia itu mempertahankan komitmen tapi dia tidak bisa memberikan komitmen itu. Ada Ace of Pentacles, kamu pengen sebuah hubungan yang lebih menjanjikan. Tapi kamu di sini sangat ragu sama pasangan kamu atau orang di masa lalu ini. Kamu udah meragukan sekali. Karena dia pun saat ini juga punya problem yang dimana pikirannya lagi tidak fokusnya ke kamu. Fokusnya kemana-mana sih kalau aku bilang. Fokusnya loncat-loncat. Gak tentu arah, bukan soal asmara cinta aja yang dia pikirin gitu loh. Kita lihat apakah mantan kamu nomor deck 3 ini akan kembali. Ada The Sun. Ya, kamu udah pengen membahagiakan diri sendiri. Walaupun tanpa pasangan, kamu berusaha bisa happy. Jadi kamu sudah tahu bagaimana cara menghargai diri. Di situ ada The Chariot. Kamu mulai move on. Kamu tidak ingin lagi untuk berinteraksi, atau sudah tidak lagi ingin merespon orang ini. Tapi dianya tetap kayak menjanjikan sesuatu sama kamu, tapi kamu sudah lebih tahu sebenarnya kebahagiaan kamu yang mana gitu. Dia masih stalking kamu, masih pengen cari tahu kamu, tapi dan dia juga di sini berusaha ingin berkomunikasi, tapi kamunya speak up. Ngapain sih kamu harus ngubungin aku gitu. Dia pengen nunjukin bahwasanya dia sudah lebih baik sekarang daripada dulu. Dia stres karena apa? Dia pengen kembali, tapi tidak semudah itu gitu. Pengen kembali tapi dalam konteks yang belum bisa menikah. Kalau kamu membahas pernikahan, dia nggak bisa. Sementara kamu pengennya, kalau kamu ingin diyakinkan, kamu pengennya dinikahin aja. Nggak perlu balikan tapi tidak ada hal yang jelas. Tapi dianya belum ada keputusan. Bahkan kamu di sini mungkin ada beberapa dari kamu yang mungkin hamil di luar nikah. Atau juga kamu sempat sakit atau menggugurkan kandungan tapi dianya malah selingkuh, ada yang seperti itu. Ada juga yang sudah punya anak tapi dia tidak mau menikahi kamu, ada juga kayak gitu. Ada yang misalnya kamu tiba-tiba hamil
dan ternyata dia nggak mau bertanggung jawab, bahkan kamu jadi sakit hati, ya. Dan kamu berusaha mempertahankan sih. Kayak awalnya mungkin kamu ngerasa dia yang terbaik atau kamu masih mencintai dia. Tapi balik lagi kamu pertahankan pun kamu merasa sangat banyak sekali kesakitan yang kamu rasa. Sampai dimana kamu benar-benar ngerasa ingin melepaskan dan memaafkan orang ini. Dan aku rasa ini masalahnya dia masih mau bebas, tidak mau berkomitmen. Bahkan kalian yang misalnya tiba-tiba hamil atau hamil di luar nikah, dia tidak mau bertanggung jawab karena dia masih happy dengan kebebasannya. Dia pengen bebas, nggak ada keharusan untuk bertanggung jawab sama siapapun. Dan itu juga yang menjadi perbedaan kalian di sini. Bisa jadi ada beberapa yang LDR juga bisa. Susah ketemu, susah berinteraksi, jadi membuat salah satunya juga tidak merasa yakin dengan hubungan. Kamu sudah nungguin dia dalam jarak jauh, tapi dianya tidak menjanjikan dan tidak memberikan kepastian juga. Karena orang ini sebenarnya orang yang suka cari perhatian. Orang yang suka cari perhatian, suka masih bebas dengan segala circle-nya, dengan komunitasnya, teman-temannya, dengan kehidupannya, belum mau mencoba untuk lebih serius atau berkomitmen. Dan kalaupun misalnya kalian berdua disatuin, jalannya akan berat sebelah. Ya, tidak seimbang karena maunya kamu adalah hubungan yang bisa memberikan penghargaan kepada kamu, yang bisa menghargai kamu, yang bisa tahu artinya hubungan itu apa, artinya kamu buat dia itu apa. Tapi buat dia dalam sebuah hubungan itu ya jangan terlalu rewel buat dia. Dia mau kamu itu jangan rewel, jangan mengharuskan dia mengharuskan ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena jiwanya masih jiwa berpetualang. Berpetualangnya sangat tinggi. Bahkan kalaupun dia sudah memilih kamu jadi pasangan, dia nggak ngerasa yakin kamu itu adalah orang yang perfect. Mau sampai kapanpun dia akan merasa kamu punya kekurangan selalu. Dan kalaupun dia cari orang baru, dia merasa orang baru itu juga punya kekurangan. Padahal penerimaan itu ada letaknya di dia. Kuncinya dia mau menerima atau tidak gitu, mau ada kekurangan atau tidak. Tapi dianya ya seperti ini. Jadi kayak ya kamu berusaha untuk benar-benar bisa mengubur masa lalu dan berusaha untuk kayak mungkin kamu nyumpahin dia untuk dapat karma, untuk dapat cobaan segala macem, karena kamu udah sangat-sangat merasa tersakiti gitu ya. Karena kamu udah sampai, mungkin kamu sampai sakit atau kamu sempat gugurin kandungan karena dia tidak mau bertanggung jawab atau gimana. Karena memang kebebasan orang ini masih sangat-sangat childish, jadi pengen ya fun aja, tidak pengen ada keharusan apapun untuk siapapun. Jadi kalau kamu tidak boleh tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dia nggak bisa. Kalau mau pacaran sama dia ya ayo, tapi aku harus bisa bebas. Otomatis kalau misalnya kalian punya hubungan, pasti ada rasa kecemburuan, pasti ada batasan, pasti ada rasa hal yang tidak kamu sukai. Tapi dia tidak mau ada komplain, tidak mau ada kritikan. Dia yang tidak suka dikritik orangnya gitu. Jadi pengen bebas, tidak mau berkomitmen, tidak mau diharuskan untuk apapun dan siapapun. Artinya kalau untuk sama orang di nomor 3 ini mendingan jadi teman tapi mesra. Jadi tidak ada status dan tidak ada keharusan apapun. Kamu juga gak ada masalah kalau dekat sama orang lain, karena dia pun begitu gitu.
Oke, artinya kalaupun ini orang dari masa lalunya kamu, kalau ini kalian lagi PDKT, siap-siap kalian pasti di ghosting. Siap-siap dia akan menghilang dengan sendirinya. Tapi kalau sudah pacaran, ya siap-siaplah untuk tertekan batin karena dia tidak bisa dikekang, tidak bisa diatur, tidak bisa dikasih tahu atau apapun gitu. Jadi balik lagi ke kalian, siap nggak dengan sikap seseorang yang seperti ini gitu. Oke, sudah ketiganya aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.